Pada video kali ini kita akan belajar tentang tekanan pada zat cair, yaitu tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Jadi, setiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu tergantung dari kedalamannya. Semakin dalam zat cair, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Kita lihat gambar berikut. Ada sebuah bak mandi dengan 3 lubang A, B, dan C. A paling tinggi dan C paling bawah. Nah, tekanan hidrostatis yang paling besar terdapat di keran yang C. Karena lubang C itu tekanan airnya lebih besar dibandingkan dengan lubang yang A. Hasilnya, kucuran airnya akan lebih jauh dibandingkan dengan lubang A dan lubang B. Tekanan zat cair merupakan tekanan yang diberikan oleh zat cair terhadap suatu benda. Dalam tekanan zat cair dikenal istilah tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair pada kedalaman tertentu. Artinya, semakin dalam posisi benda dalam zat cair, maka semakin besar tekanan yang dialaminya. Tekanan ini dipengaruhi oleh massa jenis zat cair atau Rho, gravitasi bumi atau biasa dilambangkan dengan G, serta kedalaman benda dalam zat cair atau biasa dilambangkan dengan H. Besarnya tekanan hidrostatis atau biasa dilambangkan dengan pH dapat dihitung dari hasil perkalian ketiga faktor tadi yang dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan Rho kali G kali H. Dengan Rho adalah massa jenis zat cair dalam satuan kilogram per meter kubik, G adalah gravitasi bumi dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman benda dalam zat cair dalam satuan meter. Sebagai contoh, jika sebuah benda berada pada kedalaman 6 meter dari permukaan air, massa jenis air sebesar 1000 kg per meter kubik, dan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda tersebut adalah sebesar pH sama dengan Rho kali G kali H. pH sama dengan 1000 kali 10 kali 6, sehingga diperoleh nilai tekanan hidrostatis sebesar 60.000 Pascal atau 60.000 Newton per meter persegi. Kemudian, penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada bagian dasar bendungan yang dibuat biasanya lebih tebal dibandingkan dengan bagian atas, karena berfungsi untuk menahan tekanan dari zat cair tersebut agar bendungan tidak jebol. Kemudian saat kita berenang, biasanya telinga kita akan terasa sakit. Itu karena tekanan yang ada di dalam air. Jadi semakin dalam biasanya akan menyebabkan telinga kita menjadi sakit. Dan yang terakhir itu pemasangan infus ya, biasanya lebih tinggi agar air infus masuk ke dalam tubuh pasien. Seperti itu biasanya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian kita lihat contoh soal berikut. Seorang penyelam sedang melakukan penyelaman pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan air. Apabila massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukanlah tekanan hidrostatis yang dialami oleh seorang penyelam tersebut. Oke, penyelesaiannya diketahui H atau ketinggiannya adalah 10 meter. Kemudian massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik
serta gravitasinya diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian tentukanlah tekanan hidrostatis, berarti ditanya pH. Rumusnya pH sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya tadi adalah 1000, kemudian G-nya 10, H-nya 10. Kita kalikan ketemu 100.000 Newton per meter persegi. Kemudian kita lihat soal yang kedua. Soal bergambar, seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar berikut. Ketinggian baknya 140 cm, ketinggian air dari bawah 60, ketinggian ikan dari bawah 60 cm. Kemudian jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka berapa tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan? Ingat, tekanan hidrostatis yang dialami atau diterima oleh ikan. Kemudian untuk menghitung kedalaman itu dari atas ya, bukan dari bawah, tapi dari atas. Oke, kita cari kedalaman ikan dulu. Ketinggian airnya 140 cm, kemudian ikannya 60 cm, maka 140 dikurangi 60 ketemu 80 cm. Kemudian kita rubah menjadi meter, 0,8 meter. Kemudian ditanya pH, rumusnya Rho kali G kali H, kemudian sama dengan 1000 kali 10 kali 0,8 karena sudah dirubah ke meter. Kemudian 0-nya bisa dicoret 10 dengan 0, kemudian tinggal 1000 kali 8, pH-nya ketemu 8000 Newton per meter persegi. Pada materi tekanan zat cair juga dibahas tentang hukum Archimedes dan hukum Pascal. Pernahkah kamu melihat mobil yang dicuci di tempat pencucian kendaraan? Mobil tersebut akan diangkat dengan menggunakan alat pengangkat yang disebut pompa hidrolik. Hebatnya, pompa tersebut dapat mengangkat mobil yang sangat berat, padahal di dalam pompa hidrolik tersebut hanya berisi udara ataupun hanya berupa minyak. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi secara ilmiah. Agar pemahamannya lebih jelas, mari kita simak video ini sampai selesai. Pompa hidrolik yang kita bahas di awal video, sesuai dengan pernyataan Blaise Pascal, seorang ilmuwan kebangsaan Prancis, yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan terhadap zat cair dalam suatu ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan nilai yang sama besar. Pernyataan tersebut kemudian dikenal sebagai hukum Pascal. Dalam penerapannya, pompa hidrolik yang memiliki penampang kecil dan penampang besar mempunyai tekanan yang sama. Sehingga P1 yang merupakan penampang kecil sama dengan P2 yang merupakan penampang besar, atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah bejana dengan dua kaki berisi zat cair. Pada masing-masing kaki diberi penghisap. Dalam tampilan dua dimensi tampak depan akan terlihat seperti huruf U. Sebagai identifikasi, luas penampang penghisap kiri adalah A1 dan A2 di sebelah kanan.
Misalkan sebuah beban diletakkan di penghisap 1, maka beban ini akan memberikan gaya sebesar F1 ke arah bawah. Gaya ini tegak lurus terhadap luas penampang penghisap 1, sehingga gaya F1 memberikan tekanan pada penghisap 1 sebagai P1. Nah, tekanan ini akan diteruskan ke segala arah, termasuk luas penampang bagian bawah pada penghisap 2, sehingga penghisap 2 akan bergerak naik ke atas. Untuk mengimbangi hal ini, maka di atas penghisap 2 harus diberi beban yang dapat memberikan tekanan sebesar P1. Dari konsep tekanan, gaya yang dibutuhkan adalah sebesar F2 sama dengan A2 P1. Dengan adanya gaya F2 ini, maka kedua penghisap tidak akan bergerak sama sekali. Dari sini kita akan mendapatkan hubungan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Inilah perumusan secara matematis dari hukum Pascal. Singkatnya, meskipun dengan gaya yang kecil, sebuah pompa hidrolik dapat menghasilkan gaya angkat yang cukup besar. Berdasarkan prinsip inilah, pompa hidrolik tersebut mampu mengangkat motor ataupun mobil yang cukup berat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Sebuah pompa hidrolik memiliki luas penampang kecil 0,2 meter persegi dan penampang besar 0,8 meter persegi. Apabila pada penampang besar diberikan beban sebesar 500 Newton, berapakah gaya minimal yang harus diberikan kepada penampang kecil agar beban tersebut dapat terangkat? Penyelesaian: tekanan penampang kecil sama dengan tekanan pada penampang besar. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 per 0,2 sama dengan 500 per 0,8. F1 sama dengan 500 kali 0,2 per 0,8. Sehingga diperoleh nilai F1 sama dengan 125 Newton. Jadi, gaya minimal yang diberikan adalah sebesar 125 Newton. Gambar berikut ini menunjukkan sebuah tabungku yang berisi zat cair dan diberi penghisap. Agar penghisap tetap seimbang, maka berat beban F2 yang harus diberikan adalah... Baiklah, tahap pertama adalah mengidentifikasi semua besaran yang dibutuhkan. F1 sama dengan 48 Newton. A1 sama dengan 1/4 pi D1 kuadrat sama dengan 1/4 pi dikali 20 kuadrat. A2 sama dengan 1/4 pi D2 kuadrat sama dengan 1/4 pi dikali 60 kuadrat. Sekarang kita bisa menggunakan hukum Pascal. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. 48 per 20 kuadrat sama dengan F2 per 60 kuadrat. Kita tidak menuliskan faktor 1/4 pi karena bisa dicoret. F2 sama dengan 432 Newton. Maka kedua penghisap tidak akan bergerak ke atas maupun ke bawah. Yap, semoga bermanfaat. Sekian dulu penjelasan dalam video singkat ini. Semoga penjelasan konsep hukum Pascal dalam video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda.